Salam bahagia Bapak dan Ibu. Selamat datang di modul Mengenal Diri Sendiri. Kali ini kita akan membahas tentang menjalani pubertas. Bapak dan Ibu guru hebat, masih ingatkah saat Bapak dan Ibu guru melewati masa pubertas? Pubertas adalah awal dari masa remaja dalam kehidupan kita. Selama pubertas, tubuh dan pikiran kita mengalami banyak perubahan dalam waktu yang singkat. Hal tersebut bisa menjadi sesuatu yang menyenangkan, tetapi kadang juga membingungkan, penuh stres dan beban. Nah, bagaimana kita dapat membantu peserta didik menjalani masa pubertas dengan sehat dan bahagia? Yuk, kita mengunjungi Ibu Sri Maulasari di SMA Muhammadiyah 1 Semarang. Kita lihat apa yang sudah dilakukannya dalam membantu peserta didik menjalani masa pubertas dengan sehat dan bahagia. Pubertas merupakan salah satu tahap perkembangan manusia yang ditandai dengan adanya perubahan fisik, emosi, dan perilaku. Secara umum, perempuan mulai memasuki pubertas di usia 10-15 tahun. Sementara laki-laki dimulai dari usia 12-16 tahun. Tetapi ini bisa saja berbeda dari satu anak ke anak yang lain. Penting bagi peserta didik untuk mendapatkan akses informasi yang dapat dipercaya terkait perkembangan masa pubertas di era digital sekarang. Untuk terus mengupayakan dan mempertahankan masa pubertas dengan sehat dan bahagia, maka Bapak dan Ibu guru disarankan berempati pada pengalaman remaja melalui pubertas, menghargai keragaman peserta didik, berpikir kritis, memahami konsep pubertas di era digital, membantu remaja mengenali batasan-batasan dirinya, mendapatkan informasi dan pendidikan seksualitas. Perubahan yang aku alami pada saat aku masuk usia pubertas itu banyak banget tumbuh jerawat di pipiku gini yang hitam-hitam gitu. Perubahan pubertas yaitu badan lebih tinggi. Perubahan yang aku rasain ketika masuk masa pubertas, kayak aku suka sama cowok gitu sih. Lebih gampang ke emosian. Contohnya teman saya bilang hal yang sensitif, saya langsung kepancing. Persiapan pubertas yang saya alami, apa ya? Gak tahu. Insecure banget sama cowok-cowok yang lain gitu, pada putih, aku yang hitam gini. Terus sama suara lebih ngebas. Pikirannya kayaknya lebih open-minded nih. Kalau cewek lebih ke mood swing kali ya. Kali ini kita akan belajar tentang pubertas. Pubertas akan dialami oleh semua siswa, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, dari anak-anak di sini siapa yang merasa sudah mengalami masa pubertas? Bisa angkat tangannya? Oke, selanjutnya Ibu ada sebuah permainan, silahkan 5 siswa bisa maju ke depan. Ibu akan meminta kalian untuk baris satu berbanjar. Selanjutnya Ibu akan memberikan pernyataan tentang perubahan masa pubertas baik secara fisik, psikis maupun secara sosial. Jika perubahan ini dialami oleh perempuan, kalian bisa melangkahkan kaki ke kanan. Dan jika perubahan dialami oleh laki-laki, silahkan langkahkan kaki ke kiri. Adapun jika perubahan ini dialami oleh keduanya, baik laki-laki maupun perempuan, tetap diam di tempat. Bisa dipahami? Sekarang pernyataan yang pertama. Suara terasa berat dan dalam. 3, 2, 1. Pernyataan nomor 2. Timbul jerawat di wajah dan punggung. Pernyataan nomor 3, ada ketertarikan kepada lawan jenis. Oke, berarti sama-sama merasa tertarik kepada lawan jenis. Pernyataan nomor 4, mengalami menstruasi. Sebenarnya menstruasi itu dialami oleh perempuan. Sekarang pernyataan yang ke-5, mengalami ejakulasi.
3, 2, 1. Oke, ejakulasi atau mimpi basah itu dialami oleh remaja laki-laki. Sekarang pernyataan yang ke-6. Tumbuhnya buah dada atau payudara. Oke. Kenapa Roy di tengah? Oh, belum paham yang dialami perempuan itu apa, laki-laki apa. Jadi, buah dada atau payudara itu akan dialami oleh remaja perempuan. Tepuk tangan untuk semuanya. Jadi, perubahan secara fisik dan psikis di masa pubertas ini yang dialami oleh remaja laki-laki dan perempuan itu adalah hal yang wajar. Jadi, kalian tidak perlu khawatir ketika mengalami perubahan secara cepat atau lebih lambat. Jadi, antar teman, antar remaja harus saling menghormati. Tidak ada rasa mengejek seperti itu karena semuanya akan mengalami dengan fase perubahannya masing-masing. Bisa dimengerti? Nah, selanjutnya Ibu akan mengajak kalian untuk melakukan permainan yang kedua. Selanjutnya silahkan dari kalian berenam berpasangan, jadi dua-dua. Boleh laki-laki perempuan senyaman dan semaunya kalian, silahkan. Oke, sudah. Silakan duduk. Selanjutnya, silahkan lepas sepatu kanan kalian. Kemudian, berikan sepatu kalian ke teman di depan kalian. Tukar. Kecil banget. Kecil banget. Banget sekali. Silakan bisa berdiri kembali, bisa dicoba dinikmati berjalan, silakan. Sepatunya bisa dikembalikan ke temannya masing-masing. Sekarang ceritakan bagaimana perasaannya menggunakan sepatu teman kalian. Angkat tangan. Gak nyaman. Gak nyaman. Julius? Jadi tadi saya menggunakan sepatunya teman saya kebetulan Bu. Jadi ya sakit Bu. Pas jalan gitu. Sepatunya longgar banget Bu, gak nyaman dipakai. Rasanya itu sempit, gak nyaman dan lembab-lembab dikit gitu. Pakai sepatu teman saya tuh merasa kebesaran. Cedera kaki saya sama temen saya segini Bu, makanya tadi waktu saya nyoba jalan-jalan tuh rasanya nggak nyaman banget. Nggak nyaman. Dari kalian siapa yang merasa nggak nyaman? Bisa angkat tangan dulu. Oke. Jadi semuanya merasa tidak nyaman ya. Bu Mola ada teringat dengan satu pepatah yang mengatakan bahwa sebelum kamu menghakimi seseorang, berjalanlah 1 mil menggunakan sepatu orang lain. Jadi makna dari pepatah tersebut adalah kita harus belajar menghargai pendapat orang lain, belajar empati dan juga memberikan sebuah dukungan ketika antar teman itu mengalami sebuah perubahan di dalam hidupnya. Nah, salah satunya termasuk ketika mengalami masa pubertas. Jadi ketika mengalami masa pubertas, satu sama lain harus saling menghargai dan menghormati dengan perubahan masing-masing yang ada. Setuju? Setuju. Oke, jadi jangan menghakimi orang lain dan yang paling penting adalah tetap menjadi diri kalian sendiri. Bagaimana Bapak dan Ibu guru hebat? Ternyata banyak sekali informasi yang didapat terkait pubertas ya. Tentu ini akan memberi banyak pemahaman pada peserta didik agar semakin pintar mengelola perubahan yang terjadi selama menjalani fase pubertas. Tentunya dengan sehat, bahagia, dan lebih percaya diri. Jadi, bagaimana Bapak dan Ibu akan mendiskusikan tentang pubertas kepada peserta didik Bapak dan Ibu? Selamat belajar, Bapak dan Ibu guru hebat!